Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita mulai pelajaran nahwu lanjutan. Buku kelima, kitab yang kelima. Kita pilih Syarh Qatrun Nada wa Balis Soda, karya Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmad Jamaluddin ibn Hisham al-Ansari, lebih dikenal dengan Ibnu Hisham. Lebih dikenal dengan Ibnu Hisham rahimahullah. Kitab ini, bagaimana nanti akan dikatakan oleh Ibnu Hisham, bisa menjadi penghubung dengan kitab-kitab yang lebih luas lagi, seperti Alfiyah Ibnu Malik, dan bisa pencukup bagi yang mau mencukupkan nahwunya sampai di situ. Itu hanya praktek baca kitab untuk mengetahui sisi-sisi bacaan sudah cukup. Tapi bagi orang yang mau menjadi pengajar nahwu tentunya belum cukup. Karena ada di Alfiyah, tidak ada di buku ini. Ada di Alfiyah Ibnu Malik, tidak ada disebutkan di Qatrun Nada. Untuk yang lebih luas lagi sebagai pengajar nahwu. Di buku ini alhamdulillah, di samping Ibnu Hisham memberikan masalah-masalah pokok dalam ilmu nahwu, dan juga belum memberikan masalah cabang. Walaupun belum selengkap Alfiyah. Tapi masalah cabang yang sering kita butuhkan, itu disebutkan oleh Ibnu Hisham. Biasa beliau lemparkan berupa pertanyaan. Kalau kamu berbicara, kamu bertanya, kenapa tidak seperti ini? Maka dia akan mengatakan, saya katakan. Jadi selalu dia lemparkan masalah. Setelah dijelaskan pokok pembahasan. Dan seperti buku-buku nahwu yang lain, tentunya buku ini hanya terbatas pada nahwu saja. Bab-bab nahwu. Adapun masalah sorof itu disinggung karena ada hubungannya dengan nahwu. Itu disebabkan karena punya hubungan dengan nahwu. Ini yang akan nanti kita dapat di dalam kitab. Dan Qatrun Nada ini awal ditulis oleh penulis adalah berupa matan. Dan itu sudah tersebar, belum melihat manfaatnya, maka beliau syarah. Beliau syarah. Dan yang mensyarah matan Qatrun Nada itu banyak. Yang mensyarahnya. Tapi di antara syarah yang paling bagus ya syarahnya Ibnu Hisham sendiri. Makanya yang kita baca adalah syarah dari Ibnu Hisham. Karena Sahibul Bait adra bima fi. Pemilik rumah itu lebih tahu isi rumahnya. Artinya dia lebih tahu apa yang dia maksudkan di matan daripada yang lainnya. Adapun yang lainnya bisa jelaskan apa yang dimaksud oleh Ibnu Hisham setelah membaca penjelasan Ibnu Hisham sendiri. Setelah membaca penjelasan Ibnu Hisham. Artinya daripada kita mengambil dari orang yang mengambil faedah dari penulis,
lebih baik kita langsung ambil dari penulisnya. Makanya kita pilih syarah Qatur Nada Babalis Soda. Pensyarah dan matannya satu penulis. Satu penulis. Kemudian nanti di dalam syarah dan matan dibedakan dengan lambang huruf. Kalau kita dapat huruf Shad, berarti itu matan. Bagi cetakan yang satu warna. Kan ada juga cetakan yang dua warna. Kalau cetakan yang dua warna, ada tinta merah, tinta hitam, dia bedakan. Kalau tinta merah berarti itu matan. Kalau tinta hitam berarti itu syarah. Tapi kan tidak semua cetakan punya dua warna. Iya, karena sudah dimaklumi, kalau dua warna berarti mahal kitabnya. Kalau satu warna berarti lebih murah. Karena cetak dengan dua warna itu lebih mahal daripada satu warna. Sehingga beda harga. Tapi anggaplah kita punya, karena baru sekarang ini yang cetak begitu. Dulu semua cetakan adalah satu warna. Satu warna. Iya. Anggaplah kita punya cetakan satu warna. Maka Ibnu Hisham memberikan lambang, kode. Untuk membedakan antara matan dan syarah. Maksudnya buku pertama dan buku kedua. Kalau ada lambang Shad, huruf Shad, berarti itu matan. Buku pertama yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Kalau ada lambang Shin, huruf Shin, berarti itu buku kedua. Syarah. Satu penulis, tapi tidak satu waktu ditulis. Karena Ibnu Hisham mensyarah Qatur Nada itu setelah tersebar. Dia lihat manfaat dari matan Qatur Nada yang dia tulis, maka dia tulis syarahnya. Bukan di tahun yang pertama. Sudah jauh tersebar. Sudah banyak tersebar. Beliau lihat banyak manfaat dari matangnya, baru beliau syarah. Baru beliau syarah. Makanya bukan Qatur Nadanya diperbaiki, tapi disyarah. Karena sudah tersebar. Beda kalau belum tersebar. Boleh langsung Qatur Nadanya diubah. Namanya revisi. Kalau ini karena sudah tersebar matannya, maka ditulislah apa? Syarahnya. Jadi itu lambangnya. Nah, dengan antum tahu seperti itu, berarti kita akan pelajari dua kitab sekaligus. Matan Qatur Nada dan syarah Qatur Nada. Nanti kalau ada hal yang sulit dipahami di matan, maka akan lebih dipahami di syarah. Bahkan ada faedah yang tidak ada di matan, disebutkan di syarah. Disebutkan di syarah. Iya, ini yang perlu kita tahu di awal. Yang perlu kita tahu di awal. Iya. Kita baca, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Berarti ada perbedaan suara ini sama sana. Dah, soal ini. Nanti dikasih sama tak? Dalam percobaan. Baik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul musannif. Jadi kita langsung masuk di Muqaddimatul Musannif. Karena dalam kitab Qatur Nada ini, syarah Qatur Nada, itu banyak yang taklik. Banyak yang kasih catatan kaki di bawah. Sehingga pendahuluan sebelumnya itu dari pentahqiq, pemberi catatan kaki. Kita langsung masuk di pembahasan Muqaddimatul Musannif. Pendahuluan dari penulis, yaitu Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Fadal. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Jamalul Mutasaddirin wa Tajul Qurra Tadhkiratu Abi Amr wa Sibawai wal Farra Jamaluddin Abu Muhammad
Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Hisham al-Ansari fasahallahu fi qabri. Baik, ini bukan dari perkataan Ibn Hisham. Kan tidak mungkin dia tazkiyah dirinya begitu. Jadi dipastikan ini bukan perkataan dari Ibn Hisham. Ibn Hisham langsung mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Darajat. Paham kan? Tapi ini dari muridnya. Atau dari orang-orang yang datang setelahnya. Paham kan? Jadi bukan Ibn Hisham yang bilang qala Syekh al-Imam al-Alim. Dan tidak mungkin seorang berkata begitu untuk dirinya. Berkata Syekh, Imam, Alim. Makanya di sebagian maktutot, tulisan tangan daripada kotor nada, tidak ada ini. Tidak ada ucapan ini. Karena ini bukan ucapan dari Ibn Hisham. Jadi jangan heran kalau di sebagian cetakan tidak ada ucapan atau ada perbedaan. Ucapan dari qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah. Tidak ada. Jamalul Mutasaddirin. Ini kan namanya semua lakob. Gelar untuk Ibn Hisham. Karena beliau ini adalah termasuk penutup ulama nahwu. Ini Ibn Hisham. Iya, Ibn Hisham penutupnya ulama nahwu. Iya, tidak ada lagi yang lebih luas ilmu nahwunya setelahnya. Dan setelahnya adalah memberikan pelayanan terhadap buku-buku mereka yang sebelumnya. Maka disebut dia adalah Syekh, Imam, Al-Alim, Al-Allamah, Jamalul Mutasaddirin. Semua ini gelar. Tajul Qurra, gelar. Ya, ini semua gelar untuk beliau yang diberikan oleh orang yang datang setelahnya. Dimasukkan dalam cetakan syarah Qatur Nada. Iya. Tadhkiratu Abu Amr mengingatkan tentang Abu Amr. Mengingatkan tentang Abu Amr, ini juga ahli nahwu. Ahli nahwu. Ya, Abu Amr ibn al-Ala. Dia adalah termasuk salah satu dari ahli qiraah yang 7. Ya. Karena ahli qiraah pasti ahli nahwu. Kalau dia ahli qiraah pasti ahli nahwu. Itu dipastikan. Kan tidak ada ahli qiraah yang tidak tahu nahwu. Atau yang tidak luas dalam ilmu nahwu. Wasibawai, dan pengingat terhadap Sibawai. Ya, pengingat terhadap Sibawai yang kita kenal. Ya, ahli nahwunya. Ya, negeri Basrah. Ahli nahwunya di negeri Basrah. Ya. Sibawai namanya adalah Amr ibn Uthman. Ya. Abu Bishr. Dilakop dengan Sibawai. Jadi Sibawai itu bukan namanya. Tapi itu adalah gelarnya. Gelarnya. Ya. Sibawai. Dia adalah imam dari imam nahwu. Ya. Imam dari ilmu nahwu. Inilah muridnya Al-Khalil Ibn Ahmad, ya, yang paling nahwunya. Yang paling nahwunya. Bahkan dikenal nahwunya Al-Khalil itu karena muridnya Sibawai. Karena muridnya Sibawai. Karena guru itu kadang guru itu tidak dikenal, tapi kalau muridnya dikenal, pasti gurunya juga ikut dikenal. Ikut dikenal. Iya. Ini Sibawai. Wal Farra. Dan pengingatnya Al-Farra. Iya. Al-Farra. Iya, beliau Abu Zakaria. Yahya ibn Zayyad. Dia imamnya nahwu negeri Kufah. Selalu berselisih dengan Sibawai. Ini selalu lawannya ini. Iya. Sibawai itu imamnya Basrah. Sementara Al-Farra, ya, Abu Zakaria ini, dia adalah imamnya nahwu negeri Kufah. Jadi selalu dinukil. Sibawai bilang begini, Al-Farra bilang seperti itu. Iya. Karena beda pendapat antara Al-Farra dan Sibawai. Dan ini Al-Farra punya murid terkenal sama dengan Al-Khalil. Punya murid terkenal yaitu bernama Sibawai. Ini Al-Farra punya murid terkenal. Ya. Punya guru terkenal juga. Yaitu Al-Kisai. Al-Kisai.
ahli qiraah yang 7 juga. Ahli qiraah yang 7 juga. Iya, dan bahkan ini adalah paling masyhurnya dari muridnya siapa? Al-Kisai. Kalau Sibawai paling masyhurnya, terkenalnya dari murid siapa? Al-Khalil. Kalau Al-Farra paling terkenal dari muridnya Al-Kisai. Bahkan orang ini dikatakan kalau di sisi orang-orang Basrah, Amirul Mukminin fin Nahwi. Dia pemimpinnya dalam ilmu Nahwu. Pemimpinnya dalam ilmu Nahwu. Iya. Artinya ini Ibn Hisham mengingatkan semua ini. Mengingatkan ahli Nahwu Basrah, mengingatkan ahli Nahwu Kufah. Karena dia tidak berpihak pada salah satu dari dua sekolah itu. Ibn Hisham kadang pilih pendapatnya Basrah, kadang juga pilih pendapatnya siapa? Kufah. Tidak berpatokan pada satu pendapat saja. Tapi mana yang kuat, itu yang dipilih. Makanya ketika orang melihat Ibn Hisham, itu mengingatkan Abu Ammar, mengingatkan Sibawai, ya, dan mengingatkan Al-Farra. Mengingatkan Al-Farra. Nanti tidak lepas penukilannya dari semua itu. Iya. Jamaluddin, ini masih lakopnya belum? Jamaluddin. Iya. Ini semua lakop. Jamalul Mutasaddirin lakop. Jamaluddin lakop. Iya. Abu Muhammad, ini kunyahnya. Abu Muhammad, kunyahnya. Nama beliau adalah Abdullah. Jadi namanya Ibn Hisham itu Abdullah. Ibn Yusuf nama bapaknya Yusuf. Ibn Abdullah nama kakeknya Abdullah. Ibn Hisham itu kakek buyutnya kalau kita ya. Belum malah dikenal dengan kakek buyutnya Ibn Hisham. Iya. Al-Ansari. Fasahallahu fi qabrih. Semoga Allah melapangkan kuburannya. Ini sekali lagi bukan dari ucapan Ibn Hisham. Bisa dari muridnya, bisa juga dari orang yang setelahnya. Karena sering diucapkan, akhirnya dimasukkanlah dalam cetakan syarah Qatur Nada. Adapun Ibn Hisham langsung memulai dengan setelahnya. Fadal. Thumma qala rahimahullah, alhamdulillahi rafi'id darajati liman inkhafada li jalalihi wa fatihil barakati liman intasaba li syukri ifdalihi. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha wa shaddat bihi al-balaghatu nitaqaha al-mab'uthi bil ayatil bahirati wal hujaji al-munazzali alaihi Qur'anun Arabiyyun ghairu dhi 'iwajin wa ala alihi al-hadin wa ashabihi alladhina syadu ad-din wa syarrafa wa karrama. Baik. Ini pendahuluan disebut oleh ulama bahasa sebagai ulama balaghah sebagai baro'atu al-ibtitah. Keindahan dalam membuka ucapan. Jadi dia ngomong, dia bicara, pembukaannya itu mengisyaratkan isi daripada yang dia bahas nanti. Kita lihat, alhamdulillahi rafi'id darajat. Lihat. Segala puji bagi Allah, rafi'. Ini kan mengisyaratkan, nanti ada pembahasan rofa. Tapi di sini terjemahan biasa. Rafi'id darajat. Segala puji yang mengangkat derajat. Tapi yang beliau inginkan adalah mengisyaratkan nanti pembahasan. Rafi' maksudnya mengisyaratkan apa? Nanti ada pembahasan apa? Rofa. Liman khafadha li jalalihi. Lihat. Khafadha. Paham kan? Ini khafad. Pembahasan. Isyarat terhadap nanti. Nanti ada pembahasan khafad. Liman khafadha terhadap yang merendah. Li jalalihi untuk keagungannya. Jadi alhamdulillah yang terhadap yang mengangkat derajat dan merendah bagi liman bagi orang yang inkhafadha merendah terhadap keagungannya. Karena Allah akan mengangkat yang merendah, bukan yang meninggi. Bukan yang meninggi. Makin merendah seorang, maka makin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang belum katakan awal. Segala puji bagi Allah yang mengangkat derajat terhadap yang merendah, ya, untuk keagungan Allah. Ya, Fatihil Barakat, Fatihi mengisyaratkan nanti ada pembahasan fathah. Tapi di sini diartikan pembuka. Fatihil Barakat,
yang membuka berkah. Yang membuka berkah limanin tasoba, bagi orang yang menasab. Nasab itu artinya istiqomah. Secara bahasa semua ini diartikan. Bagi yang menasab, maksudnya bagi yang istiqomah. Li syukri ifdalihi, bagi yang istiqomah untuk mensyukuri keutamaan yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi segala puji bagi Allah mengangkat derajat terhadap siapa yang merendah. Yang membukakan berkah terhadap siapa yang istiqomah untuk mensyukuri keutamaannya. Ya, karena yang dibukakan berkah adalah yang istiqomah. Yang dapat berkah itu istiqomah. Adapun orang belajar putus, itu tidak ada berkah. Tidak dibukakan keberkahan untuk setelahnya. Apalagi mau mengajar. Belajar saja putus. Apalagi nanti dia mau mengajarkan. Maka perlu isyaratkan di sini. Ini kita sudah nahwu tinggi. Nahwu ini diantaranya, ini kalau kita masuk di nahwu, itu akan terbuka untuk kita kalau kita istiqomah. Itu kalau ilmu nahwu. Kalau ilmu lain, begitu juga. Akan terbuka kalau istiqomah. Tapi kalau kita tidak istiqomah, tidak akan terbuka. Iya. Demikian pula masalah yang lain. Bahkan para ulama mengatakan ini berlaku juga masalah dunia. Bukan hanya masalah akhirat. Masalah dunia juga. Itu berkah dunia akan terbuka kalau istiqomah. Kalau apa? Istiqomah. Dipahami ini? Satu usaha dilakukan secara istiqomah, tidak pindah-pindah, itu pasti terbuka apa? Berkahnya. Terbuka berkahnya. Tapi kita berbicara tentang ilmu nahwu. Dan ini kenyataan apa yang belum katakan ini. Bahwa bagi orang istiqomah sampai saat ini di ilmu nahwu, maka akan terbuka berkah dari ilmu nahwu yang dia pelajari. Kemudian wassalatu wassalam. Setelah memuji Allah, beliau bersolawat dan salam kepada nabinya. Salawat dan salam alaman maddat, terhadap yang mad. Nanti ada pembahasan. Termasuk pembahasan bahasa adalah masalah mad. Iya. Yaitu masalah mad maksudnya dalam nahwu adalah mamdud. Nanti kan ada namanya isim mamdud. Ada namanya isim maksur. Ada namanya isim mangkus. Jadi madda ini nanti ada pembahasan apa? Mamdud. Jadi terhadap orang yang maddat, yang dihamparkan, dibukakan, alaihi kepadanya, al-fasohah, kefasihan, riwaqoha, yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kefasihan dari riwaknya, yaitu dalam ucapannya. Maksudnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang fasih ucapannya. Yang fasih ucapannya. Wasyaddat bihi, syaddat yang menutup. Yang menutupi, ini terdapat pembahasan tasdid. Jadi nanti ada pembahasan apa? Masalah apa? Tasdid. Di dalam nahwu ini semua isyarat untuk pembahasan di dalam. Ini keindahan beliau dalam memberikan pendahuluan. Wasyaddat, tapi kita terjemahkan secara bahasa. Yang menutup dengannya al-balaghatu nitaqaha, yang balaghah keindahan itu menutup ucapan-ucapannya. Maksud menutup di sini menghiasi ucapan-ucapannya. Jadi Nabi itu ucapannya dihiasi oleh keindahan. Makanya kita dapatkan ucapan Nabi sedikit tapi maknanya apa? Luas karena penuh dengan balaghah, kedalaman dalam ucapan. Al-mab'utsu bil ayatil bahirah, yang diutus dengan ayat-ayat yang nampak, wal hujaj dan hujjah, dalil-dalil yang jelas. Al-munazzali alaihi Qur'an, yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an Arabi, Quran yang berbahasa Arab. Mengisyaratkan yang kita akan pelajari nahwu ini bahasa Arab. Ilmu yang kita pelajari ini ilmu nahwu dan ilmu tentang cabang ilmu bahasa Arab. Makanya beliau katakan Arabi. Ghairu di'iwaj, yang tidak memiliki kebengkokan. Bahasa yang paling lurus, bahasanya Quran. Yaitu bahasa Arab. Iya. Tidak ada bahasa yang paling jelas dan paling lurus, paling mudah dipahami
dibandingkan dengan bahasa Arab. Dibandingkan dengan bahasa Arab. Wa ala alihil hadin. Dan salawat dan salam juga kepada keluarganya yang mendapat petunjuk. Wa ashabi, keluarga mendapat petunjuk ya. Karena keluarga Nabi ada yang mendapat petunjuk, ada juga yang tidak mendapat petunjuk. Tapi ini yang mendapat petunjuk. Wa ashabihi, dan salawat dan salam juga kepada para sahabatnya. Alladzina, yang syaduddin, ya, yang telah menukilkan, menampakkan agama ini. Karena kalau bukan karena Allah, ya, menjadikan mereka sebagai penukil agama, kita tidak tahu agama Nabi Muhammad SAW. Wa syarrafa wa karram, semoga Allah memuliakan, ya, mereka. Terus, wa ba'du fahadhihi nukatun harrartuha ala muqaddimati al-musammati bi qatrin nada wa ballis sada rafi'atun li hijabiha kashifatun li niqabiha mukammilatun li syawahidiha mutammimatun li fawaidiha kafiyatun liman iqtasara 'alaiha wafiyatun bi bughyati man janaha min tullabi ilmi al-arabiyyati ilaiha. Masya Allah. Jadi, beliau sekarang setelah pendahuluan tadi, ya, beliau akan memberitakan kepada kita, ya, bentuk fungsi syarah ini. Syarah qatur nada ini. Iya. Beliau bilang wa ba'du. Adapun setelah itu setelah pendahuluan singkat tadi. Setelah pendahuluan singkat tadi. Kata beliau, fahadihi nukatun. Ini adalah nukat. Iya, nukat itu adalah, ya, hasil dari pikiran yang jernih. Iya. Artinya faedah-faedah yang berharga, bisa dikatakan seperti itu. Intisari dari sesuatu itu disebut nukat. Ya, intisari dari sesuatu itu disebut apa? Nukat. Makanya beliau katakan inilah nukat. Ya, buah hasil dari penelitian yang dalam. Harrartuha, saya mentahrirnya, menjelaskannya. Ala muqaddimati, atas muqaddimaku. Jadi matan itu belum namakan muqaddimah. Jadi jangan bilang kalau dibilang nanti muqaddimah kembali ke depan. Enggak. Kalau bilang sebagaimana lewat di muqaddimah maksudnya di matan. Jadi nanti walaupun di tengah kita belum tetap katakan apa? Muqaddimah. Maksudnya di matan. Jadi matannya itu belum namakan dengan muqaddimah ilmu nahwu. Pendahuluan ilmu nahwu. Jadi ini adalah faedah-faedah pilihan yang saya sebutkan, jelaskan terhadap muqaddimahku. Maksudnya apa itu muqaddimah? Matan qatur nada. Itu disebut muqaddimah. Iya. Al-musammah yang berjudul qatrun nada wa ballis soda. Itu judul qatur nada. Judul matan. Iya. Muqaddimah qatrun nada wa ballis soda. Setelah itu syarah qatrun nada wa ballis soda. Paham kan? Jadi matan disebut muqaddimah. Matan disebut muqaddimah. Iya. Kata beliau, fungsi daripada syarah ini rafi'atun li hijabiha, akan mengangkat hijabnya. Tahu hijab tak? Jadi hal yang tertutup dari matan itu akan terangkat dengan adanya syarah. Apa maksud dari ucapan Ibnu Hisham di matan? Itu dengan membaca syarah Ibnu Hisham, kita akan tahu, oh ini maksudnya ternyata. Paham kan? Jadi fungsi daripada syarah adalah mengangkat hijabnya, sesuatu yang menutupinya. Sehingga nanti tidak ada lagi yang tertutup kalau dia belum sudah syarah. Kasyifatun liniqabiha, akan menyingkap nikopnya. Tahu hijab toh? Hijab itu kalau orang pakai cadar yang masih kelihatan matanya itu dibilang hijab. Paham kan? Orang pakai dari atas kepala masih kelihatan mata,
Yang dia pakai itu dibilang hijab. Kemudian nikob itu menutup itu matanya. Nikobnya itu yang lembar kedua. Kan orang pakai cadar itu bisa dua layar. Satu layar maksudnya menutup kelihatan mata. Kemudian dua layar maksudnya ada layarnya lagi setelahnya. Dia pakai hijab yang biasa dia lempar ke belakang. Nanti dia bisa dilempar ke depan. Iya, bisa diulurkan ke depan. Sehingga menutupi matanya juga. Nah, itu namanya nikob. Namanya apa? Nikob. Nah, ini syarah qatur nada berfungsi untuk menyingkap itu nikobnya. Menyingkap itu apa? Nikobnya. Terus mukammilatun li syawahidiha. Menyempurnakan syair-syairnya. Syawahid di sini maksudnya syair, pendukung dari qaedah. Pendukung dari qaedah. Karena di matan ada yang belum berdalil dengan syair. Di syarah belum sebutkan lagi syairnya sebagai penyempurna yang ada di matan. Mutammimatun li fawaidiha, menyempurnakan faedah-faedahnya. Jadi faedah yang tertulis di matan itu akan sempurna ya dengan faedah yang tertulis di mana? Di syarah. Dengan faedah yang tertulis di syarah. Kafiyatun liman iktasara 'alaiha. Cukup bagi orang yang mau terbatas padanya. Kalau antum mau terbatas dalam ilmu nahwu, ini syarah qatur nada sudah cukup. Iya. Sudah cukup. Wafiyatun bibugyati man janaha min tulabil ilmil arabiyah ilaiha. Juga mencukupi. Cukup bagi orang terbatas baginya. Dan mencukupi. Terhadap bugyah. Tujuan, cita-cita, keinginan. Itu dibilang bugyah. Keinginan. Dari orang yang condong. Dari para penuntut ilmu bahasa Arab kepadanya. Siapa yang condong ke ilmu nahwu. Ini qatur nada bisa menjadi pencukupnya. Bisa menjadi pencukupnya. Ini yang beliau katakan dari fungsi, manfaat, faedah dari kita mempelajari yang namanya ilmu nahwu dengan menggunakan kitab syarhu qatur nada. Terus ثم قال رحمه الله والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها إنه جواد كريم رؤوف رحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Masya. Kata beliau wallahul mas'ulu. Hanya kepada Allah tempat meminta. Ayyam fa'abiha untuk memberikan manfaat dengan tulisan ini. Ya, beliau tidak lupa meminta kepada Allah. Karena ia manfaat dari sebuah tulisan itu kembali kepada Allah. Ya, walaupun kita mau sekali ilmu kita itu tersebar, tulisan kita itu bermanfaat untuk orang lain, tapi kalau Allah tidak jadikan itu bermanfaat, tidak mungkin jadi. Makanya beliau tidak lupa, hanya kepada Allah dia meminta ayyam fa'abiha untuk memberikan manfaat terhadapnya. Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah memberikan manfaat terhadap asalnya. Makanya nanti lambang sod itu maksudnya aslun. Matan. Asalnya di sini maksudnya matannya. Jadi itu menunjukkan bahwa matan dulu tersebar bermanfaat, baru beliau apa? Syarah. Makanya beliau meminta sebagaimana bermanfaat asalnya. Asal di sini apa? Matan daripada qatur nada. Iya. Wa an yudallilalana turuqal khairat, dan semoga Allah memudahkan untuk kita jalan-jalan kebaikan. Wa subulaha, dan jalan-jalannya sama ya, turuk sama subul sama. Jadi beliau meminta supaya dimudahkan untuk kita jalan kebaikan. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia Allah maha dermawan lagi maha mulia. Ya, Ra'ufun rahim, ya, maha pengasih lagi maha penyayang.
Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya saya bertobat dan kembali. Terus? Thumma qala rahimahullahu ta'ala ta'riful kalimah. Baik, kalau itu kita ambil besok insya Allah. Sudah masuk di dalam kitab. Hari ini cukup dengan pendahuluan itu. Dan di pertemuan kita besok, pertemuan kedua, kita masuk di pembahasan kitab insya Allah. Kita cukupkan dulu. Saudara,